su'u awaqibil hasadi, akibat-akibat dari buruknya dengki, atau beberapa akibat keburukan karena dengki. Karena Abdullah ibni Ubay ibni Salul adalah Abdullah bin Ubay bin Salul arada qaumuhu yanul hajraji, ingin diberi mahkota oleh Bani Hajraj. Arada qaumuhu yanu al-hajraj ayatawijuhu wa yaj'aluhu malikan alaihim, dan dijadikan raja mereka. Arada qaumuhu Banul Khajraj ayatawizuhu wa yaj'aluhu malikan alaihim. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ingin diberi mahkota oleh Bani Hajraj dan dijadikan raja mereka. Fahajaron Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ilal Madinati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Wa batala tazwijuhu, dan gagallah pemahkotaannya. Fahajaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahasadan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini maka dia pun mendengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa admaro al-adawata lahu, dan menyembunyikan permusuhan terhadapnya. Wa aslama dohiron, dia masuk Islam lahiriahnya. Wa fil haqiqati, padahal sesungguhnya sebenarnya huwa min kibaril munafikina bal ra'suhu, dia sebenarnya tokoh orang-orang munafik, bahkan pemimpin mereka. Wa ada an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal muslimina adan adiman. Wa ada, dan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Wa adan nabiya dan mereka dia mengganggu Nabi SAW wal muslimina dan orang-orang Islam muslim adan adiman dengan gangguan yang keras. Hatta mata alal kufri hingga ia mati dalam keadaan kafir. Wal iyadu billahi dan berlindung kita kepada Allah. Wa nahallahu nabiyahu anis sholati alaihi. Allah melarang nabinya mensolatinya. Biqaulihi ta'ala wala tusolli ala ahadin minhum man mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Wala tusolli dan janganlah kamu sekali-kali menyolati ala ahadin kepada seseorang minhum di antara kalian man mata abadan wala takum ala qabrihi dan janganlah kamu berdiri di kuburnya. Innahum kafaru sesungguhnya mereka itu telah kafir billahi kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya wa matu dan mereka mati wahum fasikun mereka dalam keadaan fasik. Walaulah hasaduhu kalau tidak karena dengkinya atau karena kalau tidak dia dengki kedengkiannya la aslama sungguh dia akan masuk Islam wahasuna islamuhu dan baik Islamnya wasoro misla qaumihi al ansor dan seperti menjadi kaum Ansor alladzina qamu binusratiddin yang mereka berdiri membela agama. Wa kadzalika dan begitu juga halu iblis keadaan iblis lama hasada Adam ketika ia mendengki Adam ala ma khussa bihi minal iztibai wamta'na'a minas sujudilahu yang mahusa apa yang dipilihkan dihususkan Allah minal ihtibai menolak sujud wamtana minas sujud ya. Dan menolak dalam hal bersujud keengganannya dan penolakannya dari sujud. Lahu la'anahullahu ila ila. 'Allahu 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 ila. 'Allahu
sampai hari kiamat. Wa taradahu min bainil malaikati al-muqarrabin, dan mengusirnya di antara malaikat-malaikat yang dekat. Wa ahbatahu ilal ardi, dan menurunkannya ke bumi. Fakana kudwatan lil kafirina wa fasiqina. Ia pun menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Ini bahayanya hasud itu, bahayanya dengki. Tadi kita lihat bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian bagaimana dengkinya iblis kepada Adam yang menjerumuskannya dia menjadi orang fasik, orang kafir. Ya. Bahkan menjadi contoh orang fasik dan orang kafir. Wa kadzalika halul Yahudi wan Nasara. Begitu juga keadaan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Yarifuna sibqa Rasul, mereka mengetahui kebenaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Alladina, yaitu orang-orang yang atainahumul kitaba, yang telah kami berikan kepada mereka kitab, ya'rifunahu, mereka mengetahuinya, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mengetahuinya anak-anak mereka sendiri. Di orang Yahudi, orang Nasrani itu orang yang telah diberikan kitab oleh Allah. Mereka mengenal Nabi Muhammad. Nah, seperti mengenalnya mereka kepada anak-anaknya sendiri. Ya. Walakinnahum amanu, akan tetapi mereka semua amanu tidak beriman bihi hasadan, karena mereka dengki. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi falaknatullahi alal kafirin. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah atas orang yang ingkar itu. Wa aidon kufaru Makkah, begitu pula kekufuran orang-orang kafir Mekah. Begitu pula kafirnya orang-orang Mekah atau orang-orang kafir Mekah. Mana'ahumul hasadu anil iman. Sifat dengki mencegah mereka dari beriman.
Kama ahbarallahu anhum biqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang mereka dengan firman-Nya, walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun. Maka telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu. Falaknatullah alal kafirin. Nah, kemudian itu tadi walamma ja'ahum ma'arafu walamma ja'ahumul haqqu qalu hada sihrun. Nah, sedangkan ini yang Mekah ini di dalam surat Az-Zuhruf ya, cuma yang tadi surat Al-Baqarah 89. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hada sihrun. Dan tatkala kebenaran Al-Quran datang kepada mereka, mereka berkata ini adalah sihir. Wa inna bihi kafirun. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingkarinya. Tapi akibat daripada apa namanya, kehasudan, Wafi ayatil uhra, dan di dalam ayat yang lain, ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil adim. Al-Baqarah 105. Ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitab, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, walal musyrikina ma yawaddu. Apa artinya itu? Yaitu tidak menginginkan ayyunazzala alaikum min khairin, diturunkan suatu kebaikan kepada mereka, min khairin min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wallahu yahtassu bi rahmatihi mayasa, dan Allah menentukan orang yang dikehendakinya untuk diberi rahmat. Wallahu dzul fadlil adim, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Wa mislu dalika, dan contoh yang lain tentang hal itu, tentang deki, yaitu hasadu Qabilu ibnu Sayyidina Adam alaihissalam. Jadi dengkinya Qabil putra Sayyidina Adam, ahohu, yang mendengki saudaranya yaitu Habil. Faqatalahu dzulman, maka dia membunuhnya secara aniaya, secara dolim. Fakana awalu insanin kutila ala wajil ardi. Dan itu adalah manusia pertama yang terbunuh di muka bumi. Wafil hadisi, di dalam hadis, laisa min nafsin
tuqtalu dulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiplun min damiha wali annahu kana awwala man sanna al-qatla. Tidak ada jiwa yang terbunuh secara aniaya. Laisa min nafsin tuqtalu dulman illa kana ala ibni Adam al-awwal. Kecuali putra Adam yang pertama. Kiplun min damiha, dia menanggung dosanya. Wali annahu kana awalu man sanal qatla. Pembunuh dia akan yang menanggung dosa dari pembunuhnya karena dia adalah orang pertama yang mengadakan pembunuhan. Waroda aidan, dan disebutkan pula man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengadakan contoh perbuatan yang baik dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan sesudahnya. Min ghairi ayyan koso ayyan kuso min ujurihim say'un. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Min ghairi ayang kuso min ujurim sewaman sana fil islami sunnatan sayyiatan, dan barang siapa yang mengadakan contoh perbuatan buruk dalam Islam, fil Islam, kana alaihi wijruha wa wijru man amila biha mim ba'dihi. Maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkan sesudahnya. Min ghairi ayang kuso min auzarihim say'un, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan akibat-akibat dari hasud, ya, dari dengki, akibat buruk dengki. Jadi jangan sekali-kali kita ini ya mendengki kepada siapapun, karena itu bisa saja ya sampai kepada tahap, kalau kedengkian itu tahap kepada membunuh. Ya. Bagaimana tadi terakhir cerita tentang Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ini, dimana itu kan contoh ya kedengkian pertama yang berakibat melahirkan kepembunuhan. Dan itu dosanya. Dosanya Qabil ini terus-terusan. Karena dia mencontohkan perbuatan yang buruk. Sampai hari kiamat terus dia juga kalau ada pembunuhan yang terjadi, yaitu dosanya terus tertimpa kepada Qabil tadi. Nah, kita kalau mau memberikan tauladan, memberikan contoh yang baik, supaya itu akan akan melahirkan kebaikan, menunjukkan kebaikan.
Jadi Qabil yang membunuh Habil ini, ya Qabil ini terus mendapatkan ini. Dan itu akibat dari dengki. Nah, kedengkian juga ya tadi ya bisa menyebabkan di antaranya ya iblis itu juga dengki kepada Adam. Yang akhirnya menjerumuskan dia menjadi orang yang terlaknat selamanya. Ya. Melahirkan ketakaburan, kesombongan. Yang akhirnya dia menjadi makhluk yang paling laknat. Begitu juga bagaimana Ubay bin Abdullah bin Ubay bin Salul yang dia mati dalam keadaan kafir. Dan dia udah Islam, cuman Islamnya ya didasari karena kedengkian, ingin membalas. Ya, tadinya kan Abdullah bin Ubay bin Salul ini menginginkan diberi mahkota oleh Bani Hajraj dan dijadikan raja. Nah, Rasulullah ketika berhijrah, ya, jagalah ya dia penobatannya sebagai raja. Akhirnya dia mendengki kepada Rasulullah. Tapi dia menyembunyikan permusuhannya itu. Dia masuk Islam lahiriahnya, padahal dia itu termasuk tokoh orang munafik, bahkan menjadi pemimpin mereka. Terus dia ganggu Rasulullah. Dia ganggu orang-orang yang muslim. Yang pada akhirnya ya dia mati dalam keadaan kafir. Nah, ini menjadi percontohan bagi kita supaya kita ini tidak menjadi orang yang dengki, orang yang hasud, karena kehasudan, kedengkian ini menyebabkan menjerumuskan orang celaka. Kecelakaannya ya tadi sampai pada akhirnya mungkin bisa jadi dalam keadaan mati su'ul khotimah. Ya. Akibat buruknya dari dengki itu bisa karena itu juga. Nah begitu juga keadaan yang sekarang. Di dalam kehidupan ini jangan sekali-kali kita mendekati kedengkian. Kalau dengki itu ya berakibat buruk. Dengki kepada teman, dengki kepada saudara, dengki kepada siapapun. Nah orang dengki itu kan orang yang dia dalam hatinya selalu ada ketidaksenangan kalau orang lain itu senang. Jadi susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu orang dengki. Maka sekarang sekali-kali kita menjadi orang yang seperti itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, adada kulli harfin, kutiba yuktabu, abadal abidina, wadaharud dahirin, subhanakallahumma, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.